Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Puspita Rahma. Saya prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian intern. Definisi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan masing-masing. Tujuan sistem pengendalian intern yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pengendali intern juga dapat digunakan untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi. Tujuan pokok sistem pengendali intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengolahan data akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan karena data akuntansi merupakan mencerminkan evolusi aset perusahaan. Unsur pokok sistem pengendali intern pertama itu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Dua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Tiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi adalah susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi baik secara posisi maupun tugas demi mencapai tujuan bersama. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini berdasarkan pada prinsip berikut ini. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan, misalnya pembelian. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap transaksi. Cara-cara umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Pemeriksaan mendatar surprise audit. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Perputaran jabatan, job rotation, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Membentukkan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendali intern yang lain. Pengendalian umum, general control. Unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi dalam manual sistem pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok, operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Dalam sistem komputer, program komputer dapat dirancang untuk mengambil keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus menerbitkan surat order pembelian yang dapat dikirim ke pemasok tertentu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.